Sauna ada tanya jawab ya Bapak Ibu, silahkan barangkali yang mau menambah atau yang mau menanya. Tapi izin ya, saya masih tetap mohon bantuan karena doa Pak yang sangat banyak, anak asuh juga tambah banyak, ada juga kami membuka tahfiz itu yang ikut mengaji orang-orang doa Pak. Jadi barangkali kalau ada yang ingin menyalurkan untuk gurunya, untuk santrinya, barangkali Bu Bapak bantulah seberapa kemampuannya. Hatur nuhun. Mangga ya Ibu, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Ustazah yang kami hormati. Kepada jamaah kami beri kesempatan untuk bertanya. Mangga. Dengan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis ya. Oh, subhanallah. Saudaranya kali ya. Saya bertanya Bu, bagaimana menurut pandangan Islam tentang perempuan yang menjadi pemimpin, misalnya jadi gubernur atau bupati, dan bagaimana emansipasi sesuai tuntunan Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau tambah lagi yang lain? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Ustazah Ines Azhar. Seperti yang Ibu tadi disampaikan, kita diwajibkan selalu bersyukur supaya menjadi abdan syukur. Bagaimana kiat-kiat kita supaya di dalam kolbu kita selalu ada rasa usia walaupun yang semua yang dibetulkan agar dalam beribadah dan iman kita selalu ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya ada. Terima kasih yang bertanya. Ini berat ya Bu ya pertanyaan beliau Ibu Ani, semoga Allah muliakan. Bagaimana hukumnya dalam Islam kalau perempuan menjadi pemimpin? Ya, contohnya misal sebagai gubernur. Itu ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sempurna syariat yang sudah beliau berikan kepada kita, ya, bahwa tidak hanya mengurus bagaimana masuk WC kaki kiri, keluarnya adalah kaki kanan, kalau makan tangan kanan dan jangan berdiri, ambil yang hanya dekat dan sekitar kita. Bagaimana tuntunan kita terutama perempuan dalam hal berbusana, bagaimana transaksi jual beli yang harus jujur. Subhanallah, Allahu Akbar. Islam adalah agama sempurna. Lalu tentang kepemimpinan seorang wanita, ya, hampir kita lihat dalam sejarah, ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan kepemimpinan itu kepada kaum laki-laki. Karena sejatinya perempuan itu, kalau kita lihat dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna, sangat mulia andai wanita itu berdiam di rumah. Maka contoh kita lihat adalah ibu kita Khadijah radhiyallahu anha, tidak jadi naon-naon. Ya, betul menjadi pengusaha itu sebelum nikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjalankan juga maaf itu kaum laki-laki. Termasuk salah satu yang ikut berdagang itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Rentan, riskan, andai seorang perempuan diberikan untuk hak memimpin. Ya, kalau kita lihat juga ceramahnya Ustazah Aisyah Dahlan, bagaimana perempuan itu maaf ya, dengan emosi, dengan bicara yang katanya sehari itu 20.000 kata, bagaimana dia harusnya di rumah tangga suami dan anak-anaknya, maka lebih sangat layak kepemimpinan
tidak diberikan kepada seorang wanita. Ya, jadi sangat lebih setuju kita seperti istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang memang memintal, ya, memintal benang, tapi hasil dari kerja itu diinfakkan, disedekahkan. Enggak beli sofa kayak kita. Tapi istri Nabi, putri-putri Nabi, semuanya pejuang-pejuang. Istri sahabat, anak-anak sahabat, semuanya pejuang-pejuang agama Islam. Ya, jadi kalau saya lebih melihat sangat tidak proporsional. Andai yang jadi pemimpin itu adalah perempuan. Kita susah, Bu, perempuan ini banyak kahayang. Laki-laki mah baju, celana udah paling jam tangan ya, Pak. Ya, Pak. Kalau ibu kebutuhannya ya Allah pernak-pernik nak. Nya coba sangal teh hayang dibeli. Nah, kalau ibu maaf jadi pemimpin negara, kira-kira korupsi moal. Nggak janji lah yau. Ya, nafsu kita lebih besar daripada kaum laki-laki. Jadi psikologi saja, Bu, perempuan itu jangan sampailah jadi pemimpin. Biarlah serahkan kepada kaum laki-laki. Setuju nggak, Bu? Ya, kita itu orangnya kadang cepat tersinggung, peka, apa ya namanya itu? Apa namanya? Nah, cepat apa namanya itulah? Ya, rasa segala apalah. Hanya jadi lebih cocok ya untuk kaum laki-laki. Wallahu alam ya. Mungkin pendapat yang lain ada lagi, kan itu kan hak asasi perempuan. Ada namanya kesetaraan gender. Wah, yuk aduh perempuan main bola kaki ya, atau jadi supir truk itu mah barat. Lo barat tuh maaf saja dusta, ada hak asasi. Buktinya lihat tuh Irak dan Iran, bagaimana itu di Suriah, bagaimana itu di Palestina. Mana dia Amerika yang katanya sangat menghormati hak asasi manusia. Oh, apalagi soal perempuan. Mau di sana perempuan sama perempuan boleh nikah. Itu perempuan lakinya 7 boleh di situ. Ya, kenapa? Itu hak asasi. Itu makanya yang namanya LGBT boleh cina. Kenapa? Hak asasi. Enggak ada. Seindah dan sempurna hak asasi adalah oleh syariat agama Islam. Gitu ya, Bu ya. Pertanyaan kedua, bagaimana kita untuk memupuk menjadi orang bersyukur ya, Bu? Susah ya, Bu? Maka doa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang akan berangkat ke luar negeri. Jangan lupa, la tada'anna, jangan pernah engkau lupa setelah inda duburi, setelah engkau salat, ucapkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesan Nabi kepada sahabat untuk disampaikan kepada kita. Minta, ya Allah bantu aku untuk terus ya Allah menyebut namamu, selalu pandai bersyukur kepadamu. Bantu aku ya Allah supaya taatku, ibadahku, amal solehku nambahan ya Allah. Jadi perlu banyak-banyak meminta. Karena nggak gampang ternyata bersyukur. Disebut nage wa qalilum min ibadiyas syakur. Dikit banget yang pandai dan tahu bersyukur. Jadi yang banyak itu nggak bersyukur. Makanya di situ iblis menang. Aku bersumpah demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan goda manusia itu. Betul, kalau dia tak bersyukur rentan dengan godaan syaitan. Tapi bersyukur kata Allah, silahkan kamu goda. Sepanjang dia terus minta ampun kepadaku, aku akan mengampuni, nggak peduli dosanya sebanyak apapun. Nah, jadi kita terus minta ampun, terus banyak bersyukur supaya sangat minimal godaan iblis. Gitu ya, Bu. Regu C di belakang ada yang mau nanya? Oh, ada itu, ada Regu C. Silakan, Bu, boleh berdiri. Sebutkan namanya, statusnya ya. Barangkali ada yang mau. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan terlebih dahulu, saya biasa dipanggil Umi Eri
dari Majelis Ta'lim Al-Falah. Yang akan saya tanyakan Ibu saja mengenai taubat. Tentunya selaku manusia tidak luput, tidak hilaf, karena bukan malaikat atau bukan nabi, tentunya selalu ada kesalahan dan kehilafan. Nah, tentunya pastinya kita akan beristighfar atau minta ampun kembali kepada sebagai manusia. Dengan tidak sengaja ataupun sengaja, saya membuat kehilafan lagi atau membuat dosa lagi. Nah, akankah diterima dosa kami? Yang mana kami selalu beristighfar dalam surat Al-A'raf ayat 23. Tentunya kalau dengan istighfar itu kami berbuat kehilafan lagi, diterima ampunannya apa atau tidak. Barangkali itu saja Bu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Umi, semoga ya semua yang bertanya ditambah-tambah rahmat oleh Allah, disehatkan, dilapangkan dan diampuni segala dosa. Innallaha yaqbalut taubah ma lam yugargir. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah masih terus menerima taubat hambanya sebelum nyawanya ada di kerongkongan. Beda dengan Fir'aun Ibu, taubat juga tapi sudah sekarat, maka nggak diterima. Al-ana nahan nembe ayeuna. Ya, jadi sebelum mati maka kita bersyukur nih disehatkan, makan masih enak, makan nasi kuning tadi atau bubur ayam Bu, atau goreng bala-bala, bersyukur. Artinya dikasih hidup oleh Allah untuk bertaubat. Ya, bertaubat dengan syarat menyesal, berjanji tak mengulang, lalu diikuti dengan banyak amal-amal kebajikan. Sama dengan air ini ternyata kotor Bu, kotor isinya. Ya, gimana caranya? Dilempar gelasnya, dibuang airnya, enggak. Siram, tuang air bersih yang banyak, yang banyak, yang banyak. Lama-lama bersih. Nah, begitu juga yang terus berdosa. Ya, enggak niat tapi sok kebuat lagi. Ya, sudah sangat ingin berubah, kagoda deui. Apa? Banyak-banyak lakukan amal soleh. Sujudnya yang lama, zikirnya yang panjang, baca Quran ditarget mungkin 1 juz pagi, 1 juz sonten. Tahajudnya dengan menangis, bersedekah, memberi, menolong, meringankan orang, ngaji lagi, hadir lagi di pengajian, sholawat yang banyak, pijit kaki orang tua, silaturahmi kepada saudara, tolong orang yang tidak mampu. Nah, saking banyaknya yang kotor itu nanti menjadi bersih. Ya, tapi jangan niatan Allah dapat pengampun, angke kurang banyak diulang deui. Nah, Allah tahu Allah. Itu namanya mempermainkan Allah. Ya, tapi sudah sangat kuat menahan, sudah rasanya mengendalikan. Jatuh deui, terulang deui. Nah, terutama kayak ngagosip gitu loh Bu. Ya, kita tekan kalau ngagosip teh kayak makan lalap ya Bu. Ya, jauhkan orang itu. Alihkan kepada bacaan Quran, zikir. Ya, jangan diulang lagi. Kalau kita gosip, apalagi nyaritakan artis, kan sok apal Bu artis teh, nu nikah, nu cerai, maharna sabaraha. Halo? Hanya kita ikuti kajian Islam bagaimana putri Rasul Zainab radhiyallahu anha. Zainab suaminya adalah Abul As. Begitu Islam, dia nggak mau Islam, malah ikut perang Badar. Ternyata tertawan, maka Zainab mengirimkan kalung untuk ditebus suaminya pulang lagi ke Mekah. Nabi nangis, ini kalung Khadijah. Aduh, bagaimana wahai sahabat, kembalikan aja kalung anakku itu. Dan suaminya suruh saja pulang ke Mekah, tidak bayar apa-apa. Zainab wajib dikirim ke Madinah. Di perjalanan dicegat, ditombak Ibu. Kena perutnya lagi, hamil, keguguran, 8 tahun menderita dan meninggal dunia.
itu idola kita. Ya, kalau idola kita artis, lelah, capek. Ya, kalau cerita-cerita yang seperti itu, oh nya, kedah kuat iman, kedah ditambahan iman, kedah stop melakukan dosa. Kira-kira nanti kita dapat syafaat atau tidak. Ya Bu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ada lagi Bu? Cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan tablik akbar yang dilaksanakan oleh Masjid At-Taqwa Margahayu telah selesai. Tetapi bukan berarti selesainya pula kajian-kajian Islam di PCTV atau dimanapun pemirsa berada. Kita masih membutuhkan tausiah-tausiah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita dengarkan kata-kata penutup dari Ketua DKM Masjid At-Taqwa Margahayu. Mangga Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Berkat kerjasama yang baik dengan PJTV, DKM At-Taqwa mendapatkan satu kegiatan yang luar biasa, sehingga jamaah yang hadir pada hari ini insya Allah mudah-mudahan menambah daripada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kegiatan seperti ini tentunya juga sering dilaksanakan dalam hari besar Islam dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini agar para jamaah betul-betul pada tahun 2024 ini menjadikan salah satu bagian untuk ibadah dan juga menjadikan amal soleh yang baik agar senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan tidak hanya di dunia tetapi juga insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu dia kata-kata penutup dari Ketua DKM Masjid At-Taqwa Margahayu. Pemirsa kajian Islam PJTV, sampai di sini dulu kegiatan tablik akbar yang dilaksanakan oleh Masjid At-Taqwa Margahayu. Saya Devi Handayani pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.